Halo semua, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya rahasia untuk benar-benar bertumbuh sebagai seorang Kristen? Kita mungkin ngerasa udah tahu lah ya jawabannya, tapi gimana kalau ternyata ada satu mesin penggerak utama yang sering banget kita lupain, padahal itu bisa mengubah segalanya? Yuk kita gali lebih dalam bareng-bareng. Coba jujur, pernah nggak ngerasain hal ini? Rasanya kayak kita jalan di tempat aja gitu. Kita udah percaya, kita udah diselamatkan, tapi kok rasanya gini-gini aja ya? Kayak ada yang kurang gitu. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini umum banget. Nah ini nih, bisa jadi ini salah satu akar masalahnya. Seringkali, sadar atau nggak sadar, kita nganggap keselamatan itu sebagai garis finish. Seolah-olah begitu kita percaya sama Yesus, ya udah tugas kita selesai. Tapi beneran sesimpel itu? Coba deh kita balik cara pandangnya. Gimana kalau momen kita percaya itu sebetulnya bukan garis finish, tapi malah jadi garis start. Bukan akhir dari perjalanan, tapi justru awal dari sebuah perlombaan yang paling penting dan paling seru dalam hidup kita. Oke, jadi gimana caranya kita bertumbuh dalam perjalanan ini? Untungnya nih, kita nggak perlu nebak-nebak dalam gelap. Rasul Petrus itu ngasih kita kunci yang penting banget buat membuka kehidupan Kristen yang dinamis, yang terus maju. Coba deh perhatiin ayat ini baik-baik. Ini tuh bukan sekedar salam pembuka biasa loh. Petrus lagi ngasih kita semacam formula ilahi. Ada 3 komponen penting di sini. Yang pertama kasih karunia, kedua damai sejahtera, dan yang jadi kuncinya nih, pengenalan. Pertama, ayo kita bahas kasih karunia. Ini tuh bukan kayak bonus karena kita udah berbuat baik ya. Bukan, ini murni pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kebaikannya yang kita terima gitu aja, padahal kita sama sekali nggak layak. Terus yang kedua, damai sejahtera. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu shalom. Artinya tuh jauh lebih dalam dari sekedar tenang atau nggak ada masalah. Shalom itu artinya keutuhan, sebuah kondisi di mana segala sesuatu dalam hidup kita tuh pas, berfungsi sebagaimana mestinya, dan itu semua datangnya langsung dari Tuhan. Dan yang paling keren, coba lihat kata melimpahi. Ini bukan sesuatu yang statis, yang sekali dikasih terus udah. Kata ini nunjukin sebuah proses yang aktif, yang terus-menerus. Artinya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan itu dirancang untuk terus bertambah, terus berlipat ganda dalam hidup kita. Nah, kalau kasih karunia dan damai sejahtera ini bisa bertambah, berarti ada mesin yang menggerakkannya kan? Apa dong mesinnya? Petrus nggak ngebiarin kita bertanya-tanya. Jawabannya ada persis di akhir ayat tadi. Nah, ini dia intinya. Mesinnya adalah pengenalan. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu epignosis. Ini bukan sekedar tahu fakta tentang Tuhan. Gini deh. Ini bedanya antara baca biografi seorang tokoh sama jadi sahabat dekatnya. Epignosis itu pengenalan yang intim, yang personal, yang berdasarkan hubungan dan pengalaman langsung. Dan ide ini tuh bukan cuma muncul sekali aja loh. Gagasan kalau pengenalan akan Tuhan itu adalah pusat dari segalanya, ini tuh kayak benang merah yang bisa kita temukan di seluruh Alkitab. Dan Petrus menekankan hal ini lagi di bagian lain suratnya. Sekarang kita loncat ke bagian akhir dari surat Petrus. Dia menutupnya dengan sebuah perintah yang super jelas. Bertumbuhlah. Ini bukan saran ya, tapi sebuah perintah. Dan kita disuruh bertumbuh dalam hal apa? Coba perhatikan, polanya sama persis. Dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Kalau kita jejerin kedua ayat ini, polanya jadi kelihatan jelas banget. Kehidupan Kristen kita dimulai saat kita mengalami kasih karunia melalui pengenalan akan Tuhan. Dan perjalanan kita dilanjutkan dengan terus bertumbuh dalam pengenalan yang sama supaya kita bisa mengalami kasih karunia-Nya yang makin melimpah. Bahkan Yesus sendiri loh yang mengonfirmasi pola ini. Dalam salah satu doanya yang paling inti, Yesus mendefinisikan apa itu hidup kekal. Bukan pergi ke surga atau dapat ini itu, tapi intinya adalah mengenal Allah. Itu dia esensinya. Jadi yuk kita rangkum sebentar, mengenal Allah itu adalah titik awal kita mengalami kasih karunia. Mengenal Allah itu adalah proses dan misi seumur hidup kita. Dan mengenal Allah itu adalah tujuan akhir kita. Inti dari hidup kekal itu sendiri. Semuanya dari awal sampai akhir kembali ke satu hal, pengenalan. Oke, sampai di sini kita perlu jeda sebentar buat memahami satu perbedaan yang penting banget, krusial malah, yaitu bedanya antara tahu tentang Tuhan dengan benar-benar mengenal Tuhan. Kelihatannya mirip, tapi ini dua hal yang beda banget.
Tahu tentang Tuhan itu kayak kita hafal semua data tentang presiden. Tahu tanggal lahirnya, tahu partainya, tahu kebijakannya, tapi kita nggak pernah ngobrol sama dia. Nah, mengenal Tuhan itu kayak kita punya presiden sebagai sahabat baik. Kita tahu isi hatinya, kita curhat sama dia, kita jalan bareng. Ini soal relasi, bukan cuma sekedar informasi atau aktivitas religius. Nah, kabar baiknya adalah pengenalan yang mendalam ini bukan cuma buat orang-orang super rohani atau pendeta aja. Ini tersedia untuk kita semua, untuk Anda dan saya. Pertanyaannya sekarang gimana cara mulainya? Gimana caranya pindah dari yang tadinya cuma tahu tentang dia, jadi benar-benar mengenalnya secara pribadi? Oke, ini ada 4 cara praktis buat memulainya. Pertama, lewat firman-Nya. Bukan cuma dibaca ya, tapi direnungkan. Tanya, dari ayat ini apa yang aku pelajari tentang sifat Tuhan? Kedua, doa. Jadikan doa itu percakapan, bukan cuma daftar permintaan. Ceritain hari-hari kita. Ketiga, ketaatan. Setiap kali kita taat, kita seolah-olah bilang, Tuhan aku percaya sama karaktermu, dan itu memperdalam hubungan. Dan yang terakhir, kadang ini yang paling susah, lewat penderitaan. Seringkali justru di saat-saat paling sulit, kita paling jelas merasakan kehadiran dan kekuatannya. Pada akhirnya, ini dia inti dari semuanya. Ini tuh kayak siklus pertumbuhan yang indah banget. Semakin kita berusaha untuk lebih mengenal Tuhan, semakin kita akan mengalami kasih karunia dan damai sejahteranya yang melimpah. Dan pengalaman itu justru akan bikin kita makin pengen kenal dia lebih dalam lagi. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita tahu atau seberapa sering kita ke gereja. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah saya benar-benar mengenal Dia? Karena disitulah letak kunci menuju kehidupan Kristen yang sejati, yang terus bertumbuh, dan yang berkelimpahan.